Oke, nih kita mau ngomongin satu tren yang rada-rada gila ya kalau menurut gue di Facebook. Di mana orang-orang nih lagi pada pura-pura mati. Dibilang katanya mati, besok-besoknya nongol lagi, hidup lagi. Ya, kesan-kesannya kayak zombie bangun-bangun lagi. Dan gue juga nggak tahu ini siapa yang mulai ya pertama kali. Sekarang itu nyebar gitu loh. Kayak wabah-wabah di abad pertengahan pindah dari satu kota ke kota lain tuh dengan cepet. Bahkan gue ngeliat juga ada salah satu friendlist gue juga ngelakuin hal yang sama, pura-pura mati, taunya hidup lagi. Ya pertama nih biasanya di akun tuh orang-orang yang emang lumayan rame. Ya abis itu tak kucuk-kucuk datang, ada abangnya lah, adeknya, ortunya, pakai ID dia ngomong katanya, ini sih ini udah meninggal ya, tolong didoain. Atau kadang-kadang tuh mereka pakai ID-ID yang lain, ngaku-ngaku sebagai sepupunya lah siapa yang bilang dia udah meninggal. Ya gue nggak tahu besok-besok siapanya lagi. Mungkin ada engkong buyutnya, apa anak hubungan gelapnya ikut konfirmasi. Dan habis itu biasanya kalau udah konfirmasi, orang sini juga ya begitulah. Kita lu tahu orang sini kan tuh banyak sosial nih. Jadi mereka langsung komen, gak sangka ya si Anu udah meninggal nih. Padahal baru kemarin ini gue deket banget gitu. Ada juga yang belum lama tuh baru tahu dia meninggal langsung nge-follow juga. Nah, tapi biasanya ujung-ujungnya ini orang balik lagi. Nggak tahu mungkin karena ngelihat ID-nya udah rame kali ya, dipikir udah itu. Aku kembali. Dia ngomong kucuk-kucuk, gue cuma pura-pura mati. Biasa alasannya begini begitu. Dan orang-orang juga jadi pada kesel nih sama orang-orang kayak begini, ngehujat juga. Ada juga yang ngetres-tres gitu, dicari-cari, misalnya ID sepupunya gitu. Kok bahasa-bahasanya mirip ya? Setelah ketahuan, ternyata orang yang sama. Dan abis itu biasanya orang pada ngata-ngatain tuh katanya, sialan nih orang, brengsek nih orang. Abis itu di-share-share nih, ini pelaku pura-pura mati. Lu jangan salah lu, itu sedih itu human emotion itu yang paling deket sama kemarahan. Lu bayangin aja kalau lu lagi sedih gitu, itu biasanya kan lu kalau kesenggol dikit bawaannya mau marah kan. Iya di situ. Orang-orang pada kecewa, pada ngata-ngatain, bangsat nih orang katanya. Mampus beneran aja lu baru tahu rasa. Terus kalau orang nanya-nanya motifnya apa sih orang berbuat kayak begini, gue bisa nemuin 3 hal. Yang ke satu tuh tau nggak apa? ID sama follower. Kan lu tahu sendiri medsos itu emang semua di dunia tuh cara kerjanya sama gitu. Dimana lu ada interaksi gitu sama itu ID. Misalnya orang komen, habis itu ngasih emot aja, atau ngefollow, nge-like, atau ya kasih jempol bawah. Itu semua juga pokoknya bikin ID lu dipromosiin. Dan orang-orang sini ya, gue rasa nih yang pura-pura mati itu, dia ngeliat katanya, oh ID-nya nih, oh begitu dia pura-pura mati, langsung rame, followernya langsung banyak. Kalau gue rasa ini pada mau niru-niru Zulfikar Hartono nih, takbirannya balapan, begitu orangnya udah kagak ada, itu ID-nya jadi rame, komennya juga jadi penuh. Jadi orang ngikut-ngikut aja gitu. Ya ntar ujung-ujungnya balik kan, orang tahu sendiri kan, orang sini katanya pada pemaaf gitu. Ya, tapi ada juga yang kagak tahan, ujung-ujungnya langsung tutup account gara-gara di amuk-amuk sama orang-orang di Facebook. Terus yang kedua, kalau gue bilang di sekarang nih ada orang-orang sakit deh kalau gue bilang. Ya, lu tau gak sakitnya bagaimana? Dia kayak ada euforia gitu begitu orang kayak muji-muji dia. Kalau gue gambarin orang-orang ini kayak kesenangan gitu loh, dikenang sebagai sosok yang baik, kesannya kayaknya baik banget nih orang, kenapa mesti cepet banget, kagak ada gitu. Emang sebenarnya ada orang-orang tuh yang stres gitu loh, jadi mikir gitu euforianya dia kayak, oh gue dikenang sebagai orang yang baik nih, jadi happy gitu. Padahal ya kalau orang beneran mau mati, kagak bakal tuh kepikiran ke medsos, ke follower, kagak ada. Lu baca aja ada artikelnya, di mana orang-orang tuh yang udah mau mati ya, itu dia bakal mikir lebih jauh ke depan, bahkan yang gak kepikiran sama orang-orang biasa. Dia gak bakalan kepikiran tuh follower-follower. Ntar kan sedih banget kan, kalau misalnya lu dulu pura-pura mati ya, habis itu ada temen lu nge-share, kesian lu, dia sekarat. Terus ada orang yang ngeliat, oh dia pura-pura mati, kapan mampusnya tuh orang. Kan sedih orang kalau ngomongin lu kayak begitu, kan goblok banget kan, gara-gara dosa yang lama lu diituinnya yang jelek-jelek sama orang. Terus yang ketiga tau gak lu motifnya apa? Duit. Gue nggak tahu sih di Facebook ini beneran udah ada yang kayak begini apa enggak. Tapi zaman dulu tuh di Cafe Gaul, pertama gue inget banget di Cafe Gaul kejadian itu. Dan gue masih inget sampai sekarang nicknya itu orang tuh. Jadi dia pura-pura mati ya. Ya abis itu dikonfirmasi sama orang tuanya pakai ID dia. Katanya ya gak ada duit buat pemakaman atau buat yang pasti lagi dia biaya-biaya perawatan. Dan begitu banyak orang yang nyumbang, dicek-cek
Ternyata duitnya dipakai buat beli motor, dipakai buat beli mobil. Akhirnya langsung dibangsat-bangsatin sama orang satu kafe gaul. Itu akhirnya nular juga tuh ke Kaskus. Gue juga suka lihat tuh. Ada orang yang ngaku-ngaku katanya saudaranya lah meninggal. Atau orang tuanya meninggal. Gak punya biaya. Atau sakit gitu. Perlu perawatan. Setelah disumbak dipakai buat foya-foya. Ya sekarang itu ujung-ujungnya degenerate. Kalau zaman dulu masih mending motifnya biar dapetin duit. Kalau sekarang buat dapetin follower. Ini sebenarnya hal-hal kayak begini ada impact-nya nih. Ntar begitu orang mati beneran, itu orang langsung pada curiga. Itu mati beneran apa kagak tuh? Apa zombie-zombian mati suri? Ntar besok-besok bangun lagi pas ID-ID-nya udah rame. Orang akhirnya jadi curiga kalau orang mati beneran tuh dibilangnya mati bohong-bohongan sekarang. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.